Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar. Karena membagikan ilmu yang benar itu kewajiban kita dan disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Ini disuruh ya oleh Tuhan untuk menyebarkan ilmu yang benar. Dan sekarang saya akan membahas rukun Islam. Sebagai umat Islam kita tahu kan kalau rukun Islam itu ada 5, yaitu membaca syahadat, sholat, puasa, mengeluarkan zakat, dan ibadah haji. Dan saya akan membahasnya yang pertama yaitu syahadat. Dan apa itu syahadat dan bagaimana makna syahadat? Kita harus tahu ya. Syahadat itu kita kan kalau dari kecil sudah dibiasakan untuk membaca syahadat karena kita anak orang Islam dan menjadi Islam ya. Maka diwajibkan dari kecil membaca syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan bagaimana itu makna syahadat? Kita harus tahu. Makna syahadat itu mentekadkan hati kita, bibir kita dan perbuatan kita yaitu menuruti perintah Allah dan menuruti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yaitu ya, mana syahadat itu yaitu mentekadkan hati, ucapan dan perbuatan kita hanyalah menuruti Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan apa itu maknanya itu syahadat, harus bagaimana itu makna syahadat kita harus tahu. Jadi makna syahadat itu dikeluarkan dalam bibir dan ucapan dan perbuatan, yaitu dikeluarkan dalam bibir yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan digerakkan dalam perbuatan kita yaitu menuruti perintah Allah dan menuruti perintah Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah. Dan apa yang harus kita turuti perintah Allah dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu menjalankan perintah Tuhan itu niat, sholat dan akhlak yang baik dan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Itulah syahadat dan makna syahadat dan cara prakteknya syahadat. Jadi apabila ada orang Islam hanya membaca syahadat saja, tidak melakukan apa-apa, terus meninggal langsung masuk surga, itu tidak benar ya. Karena syahadat itu dikeluarkan dalam bibir dan dipraktekkan di dalam perbuatan yang itu menuruti aturan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu niat, sholat, akhlak yang baik. Maka itu syahadat kita bukan hanya sebatas bibir tapi menggerakkan dengan anggota badan. Nah itu syahadat yang asli ya, bukan hanya dibaca doang tapi diamalkan dalam perbuatan perintah Tuhan dan utusan Tuhan yaitu Nabi Muhammad. Dan yang kedua, rukun Islam itu sholat 5 waktu ya. Dan apa itu sholat dan bagaimana mana itu sholat 5 waktu? Kita harus tahu ya. Sholat 5 waktu itu menyembah kepada Sang Pencipta ya. Sebagai tanda bersyukurnya kita makhluk yang diciptakan kepada yang menciptakan kita. Ya. Jadi kalau ada orang Islam tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia tidak bersyukur atas dirinya makhluk yang diciptakan kepada yang menciptakan, maka bagiannya dosa. Dan sholat pun diperintah oleh Tuhan untuk menyembahnya. Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan wajib menyembah kepada yang menciptakan dan disuruh oleh Tuhan untuk menyembahnya ya. Jadi makna sholat itu karena bersyukurnya kita sebagai makhluk yang diciptakan menyembah kepada yang menciptakan. Jadi kalau tidak ada umat Islam tidak mau sholat 5 waktu berarti tidak mau menyembah yang menciptakan dan tidak bersyukur atas dirinya yang diciptakannya, Pak. Bagiannya dosa dan neraka. Dan yang ketiga rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat. Dan apa itu zakat dan bagaimana makna itu zakat ya, kita harus tahu. Sebagai orang Islam setahun sekali pasti wajib mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat usaha di saat mau lebaran Idul Fitri ya. Dan apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat badan, yaitu di saat kita sebulan puasa Ramadan kita membersihkan dari zakat badan itu ya, membersihkan dari puasa kita, yaitu sebulan kan kita puasa, jadi bersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah, yaitu zakat fitrah dengan makanan pokok kita yaitu beras,
beras ya, kalau di kita makanan pokok yaitu nasi itu beras. Jadi diberikan kepada orang yang tidak mampu untuk berzakat, yaitu dengan beras 3 kilo, kalau di liter 2,5 liter ya, kita satu orangnya. Tapi bagi yang mampu, bagaimana yang tidak mampu sama sekali, boro-boro untuk umpamanya di keluarganya ada 5, boro-boro untuk mengeluarkan 3 kilo satu orang, berarti 5 kilo itu 15 kilo ya, 3 kali 5. Boro-boro untuk membeli beras 5 kilo untuk diberikan kepada orang lain, yaitu melakukan zakat. Untuk makan juga susah. Contoh, itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah kalau benar-benar tidak mampu. Kalau benar-benar ya tidak mampu, tetapi sebaiknya membeli satu orang ya, untuk bapaknya umpamanya yang dikelilingkan ya, kepada ibunya dari anak-anaknya dikelilingkan, dan sisanya dimakan lagi kalau benar-benar tidak mampu. Tapi kalau yang mampu wajib mengeluarkan zakat fitrah ya di saat mau lebaran Idul Fitri, untuk membersihkan badan kita dari puasa Ramadan 1 bulan. Dan mengeluarkan zakat usaha bagi yang sudah mampu usaha. Dan bagaimana zakat usaha yang sudah mampu? Jadi bagi usaha yang sudah mampu, ada untuk makanan dia, untuk dia nanti setelah Idul Fitri kan tidak usaha ya, untuk bekal, untuk membeli semua pengebutuh, dan itu dia sudah bisa memberi kepada orang lain, itu disebutnya zakat apabila mau lebaran ya, disebutnya zakat usaha yang diberikan kepada tetangga-tetangga kita yang tidak mampu ya. Zakat usaha sesuai kemampuan, zakat itu sesuai tergantung usaha kita. Itu kalau usaha yang sudah besar ya mengeluarkannya banyak, kalau usaha yang kecil tapi sudah mampu, zakat yang mengeluarkannya sedikit ya. Jadi tergantung kemampuan. Dan yang keempat itu puasa Ramadan ya. Dan puasa Ramadan itu 1 bulan ya bagi yang mampu. Dan bagaimana yang mampu itu? Yang sehat badan dan sehat pikiran. Jadi kalau ada orang yang tidak sehat badan terus melaksanakan puasa sampai sakit, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ada juga untuk qadha setelah sembuh. Tapi bagaimana qadha pun dia tidak mampu karena punya penyakit yang parah, itu diampuni, tidak qadha, maka wajib pijah. Tapi bagaimana itu pijah pun tidak mampu karena miskin, itu tidak diwajibkan dan itu diampuni oleh Tuhan ya, karena Tuhan itu maha adil kepada makhluknya. Jadi wajibnya orang yang berpuasa itu yang benar mampu, sehat badan dan sehat pikiran, yaitu apabila ada orang yang ayan ya, contohnya ayan itu setengah sadar setengah tidak gitu ya, setengah pikirannya ada sadar ada tidak, itu pun tidak wajib untuk melaksanakan puasa ya. Jadi yang benar-benar mampu melaksanakan puasa itu yang sehat badan, sehat pikiran, dan sudah balik. Dan baliknya itu bagaimana? Baliknya perempuan 13 tahun, baliknya lelaki 17 tahun, itu sudah wajib. Tetapi kenapa ada yang 7 tahun sudah berpuasa? Itu didikan. Jadi dididik sejak kecil. Jadi didikan itu tidak boleh dipaksakan. Umpamanya sampai zuhur, udah gak kuat. Umpamanya anak kecil. Ya, tidak boleh dipaksakan karena itu mendidik ya. Kalau sudah wajib 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki bagi yang mampu, yaitu sehat badan, sehat pikiran. Jadi kalau anak kecil itu didikan, bukan wajib ya. Ya sudah wajibnya sudah balik, dan balik pun apabila yang mampu, yaitu sehat badan dan sehat pikiran ya. Wajib melaksanakan puasa Ramadan. Dan apa itu makna puasa Ramadan? Kenapa umat Islam wajib melaksanakan puasa Ramadan setahun sekali dan sebulan lamanya? Kita harus tahu, yaitu di saat turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan atau yang disebut Nuzul Quran, maka wajib umat Nabi Muhammad puasa Ramadan 1 bulan untuk menghormati turunnya Al-Quran. Ya, kita harus tahu. Dan yang kelima, ibadah haji itu, yang kelima rukun Islam itu ibadah haji ke Mekah Madinah bagi yang mampu ya. Kenapa umat Islam wajib ibadah haji itu ke Mekah Madinah, tidak ke contohnya ke Yaman ya gitu, atau ke Amerika? Kenapa harus ke Mekah Madinah? Ini rukun Islam ya, saya harus kasih tahu. Dan kenapa umat Islam wajibnya ibadah haji ke Mekah Madinah? Karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita, dan kota Madinah tempat dimakamkannya Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Jadi kita pergi ke Mekah itu menelusuri sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita, dan ke kota Madinah berziarah ke makam Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Dan kenapa kita umat Islam kiblatnya Ka'bah Baitullah, yang disebut Ka'bah Baitullah, Ka'bah rumahnya Allah? Kenapa?
Dan waktu Ka'bah itu dibuatnya oleh Nabi Ibrahim kan, yang disuruh oleh Tuhan ya, Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Tuhan untuk membangun Ka'bah. Dan setelah membangun Ka'bah, Tuhan pun menyuruh malaikat Jibril untuk menempatkan batu Hajar Aswad, batu dari surga yang ditempatkan dekat Ka'bah. Dan setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu menghadapnya ke Ka'bah, Bayatullah. Makanya seluruh masjid yang ada di dunia yang tempat ibadah umat Islam menghadapnya ke Ka'bah, karena Masjidil Haram menghadapnya ke Ka'bah sebagai kiblat orang Islam. Dan kenapa kita sebagai umat Islam ke Mekah Madinah itu harus menyucup atau mencium batu Hajar Aswad? Itu kalau orang yang tidak tahu disebutnya Ka'bah dan batu Hajar Aswad itu seperti Tuhan, bukan ya. Batu Hajar Aswad dan Ka'bah itu bukan Tuhan, tetapi sejarah bapak moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram sebagai kiblatnya umat Islam. Kita harus tahu ya. Makanya kita mencium batu Hajar Aswad bukan menyembah seperti Tuhan, tetapi sejarah itu batu Hajar itu batu dari surga. Jadi mencium itu ini batu dari surga ya. Dan mengeli Ka'bah ya, yang dilaksanakan ibadah haji itu mengeli Ka'bah 7 kali keliling kan, terus dari Syafa Marwah 7 kali balikan, melontar batu kerikil 7 kali lontaran ya. Semua yang dilaksanakan oleh umat Islam itu yang telah dilaksanakan oleh bapak moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi pergi ke Mekah Madinah itu menelusuri sejarah Nabi Muhammad, berziarah ke makam Nabi Muhammad, dan menghormati pemimpin dan penghormatan kepada bapak moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta istrinya Siti Hajar yang membangun Ka'bah dan Masjidil Haram. Maka semua praktek ibadah haji yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, yaitu sewaktu Nabi Ibrahim disuruh oleh Tuhan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai menguji keimanan Nabi Ibrahim kepada Tuhan, Tuhan menguji keimanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan Nabi Ibrahim saking imannya kepada Tuhan, dia pun menuruti perintah Tuhan. Dan sebelum Nabi Ibrahim disembelih, Nabi Ismail dimandikan dulu, memakai pakaian suci atau ihram, mengelilingi Ka'bah 7 kali balikan, dan melontar setan yang menggoda dengan 7 kali lontaran batu kerikil, dan mencukur rambut sedikit ya. Nabi Ismail itu mencukur rambut sedikit, memakai wewangian, dan semua itu dijadikan rukun haji oleh umat Nabi Muhammad ya. Dan dari Safa ke Marwah yang telah dilaksanakan oleh Siti Hajar sewaktu beliau mencari sumber mata air untuk kehidupan dirinya beserta putranya Nabi Ismail, dan semua dijadikan rukun haji oleh umat Nabi Muhammad. Jadi harus tahu ya, pergi ke Mekah Madinah itu sejarahnya begitu ya. Dan rukun Islam yang kelima itu bagi yang sudah mampu. Dan bagaimana itu yang sudah mampu ya? Kenapa disebut bagi yang sudah mampu? Karena pergi ke Mekah itu kan memakai uang yang besar ya. Memakai uang yang besar, harus mempunyai bekal untuk di sana, harus punya bekal untuk yang di rumah, dan untuk bekal supaya dirinya pergi setelah beribadah haji ada bekal untuk dirinya dan keluarganya. Jadi yang benar-benar mampu itu yang sudah benar-benar mampu. Hutang sudah dibereskan sebelum pergi ke Makkah itu, punya hutang dibereskan dulu, dibayar dulu ya. Karena kalau kita meninggalkan hutang walaupun ibadah haji, kalau hutang tidak dibayar tetap hukumnya dosa. Hutang itu ya, kita wajib membayar dulu sebelum pergi ke Mekah. Dan punya bekal ongkosnya, punya untuk bekal di sana, punya meninggalkan untuk yang di rumah, punya bekal untuk setelah pulang dari sana, itu namanya sudah mampu. Tetapi kalau sekarang yang disebut belum mampu, yaitu seperti menjual tanah di sini, dijual sampai habis, pergi ke Mekah, itu namanya belum mampu, tapi menghabiskan harta. Jadi memaksakan, itu namanya memaksakan untuk pergi ke Mekah. Tapi yang benar-benar yang disebut mampu itu punya rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, perusahaan sudah punya, hutang dibayar, bekal punya, ongkos punya, untuk kembali punya, tidak menghabiskan harta yang ada, itu namanya sudah mampu. Jadi antara yang mampu dan memaksakan itu beda ya. Kita harus tahu ya. Jadi yang pergi ke Mekah Madinah itu bagi yang sudah mampu. Tapi kalau yang tidak mampu tidak diwajibkan dan tidak berdosa ya.
Tetapi tetap nyambungnya ibadah haji, umroh, dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada pokok inti kehidupan, yaitu syahadat ya. Jadi syahadat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan menjalankan perintah Allah dan yang dibawa oleh pemimpin kita Nabi Muhammad, yaitu niat, sholat, dan akhlak yang baik. Jadi nyambungnya kepada syahadat ya. Rukun Islam, puasa, mengeluarkan zakat, dan sholat itu menyambungnya kepada syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan menjalankan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu niat, sholat, dan akhlak. Betul. Ya, kita harus tahu ya, itu rukun Islam ya, dan makna rukun Islam. Nah, inilah ilmu dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan keluarga saya, umumnya bagi anak yang mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.